Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perubahan dan pengembangan di dalam sebuah organisasi. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vinda Isvita, nomor BP 2110 1155 310046. Dan rekan saya Fadila Nanda Putri dengan nomor BP 2110 1155 1015. Saya Kiki Mirela dengan nomor BP 211011155310023. Perkenalkan, saya Lufni Artika Rahmayani dengan nomor BP 21101155310024. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Lufni. Faktor perubahan. Lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Faktor internal, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan dan teknologi yang digunakan. Faktor eksternal, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Menangani perubahan organisasi. Pertama, menilai kebutuhan terhadap perubahan. Pertama, mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tersebut. Yang kedua, menentukan perubahan yang harus dilakukan, seperti menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasikan hambatan untuk mencapainya. Yang ketiga, mengimplementasikan perubahan, seperti melakukan perubahan baik secara bottom up atau instruksi maupun bottom up atau partisipatif. Yang terakhir, mengevaluasi perubahan. Apakah perubahan tersebut sesuai harapan? Bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang menjadi acuan? Step in the organizational change process. Assess need for change. Find source of problem. Yang kedua, decide on the change. Identify obstacle. Yang ketiga, implement change, top down or bottom up. Yang terakhir, evaluate change. Is it successful? Benchmark to order. Manager agent of change. Agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Top down change, perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas, umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Top down change, usul perubahan berasal dari individu yang ada dalam organisasi, didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Selanjutnya, jenis perubahan. Perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Misal, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Kedua, perubahan terencana atau planned change. Perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual atau performance gap. Selanjutnya, target perubahan. 1. Tugas. Sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. Kedua, SDM atau personalia. Perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. 3. Budaya. Sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. 4. Teknologi. Teknologi mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja.
5. Struktur. Susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Tahapan perubahan. 1. Unphrasing, yaitu orang yang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah atau mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan. 2. Membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif. 3. Meminimalkan resistensi terhadap perubahan. 2. Changing. 1. Tahapan implementasi perubahan, orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Kedua, hal ini dapat dilakukan dengan 1. Mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif. 2. Memilih perubahan yang tepat. 3. Memulai melakukan perubahan baru. 3. Rephrasing. Tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode changing atau menjadi bagian dari orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan 1. Menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru. 2. Menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan. 3. Menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Selanjutnya, dan strategi, yaitu perubahan yang dilakukan melalui wewenang formal dan penggunaan reward atau punishment. Yang kedua, perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward, pengaruhnya bersifat temporer. Yang ketiga, sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Selanjutnya, rasional persuasion strategi. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Yang ketiga, argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Yang terakhir, perubahan yang terjadi lebih lambat dan strategi coercion, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Power strategi, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Selanjutnya, pengembangan di dalam organisasi. Pengembangan di dalam organisasi atau organization development adalah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahannya. OD bisa dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuannya untuk secara aktif terus-menerus melanjutkan pembaharuan. Proses pengembangan di dalam organisasi. Yang pertama, mendiagnosis atau menganalisis data apakah harus dilakukan perubahan. Bisa disebut juga dengan unfreezing. Yang kedua, intervention atau taking collaborative action to implement desired change. Maksudnya, setelah direncanakan tadi, setelah dianalisis, kita akan melakukannya sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga, evaluation. Di sini kita akan mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi, apakah sesuai dengan yang kita rencanakan atau hasilnya sesuai yang kita harapkan.
Selanjutnya, OD memiliki outcome goals, yaitu berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun proses goals, berfokus pada peningkatan cara orang-orang bekerja untuk mencapai tujuannya. Sukses atau gagalnya OD pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dari action research, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data, menggunakan data untuk merencanakan aksi, dan mengevaluasi hasilnya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Maaf jika ada kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.